Alkisah. Diceritakan ada sebuah pohon angker yang sangat menyeramkan. Ada cerita bahwa di wilayah pohon itu sering terjadi penampakan dan kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hingga warga beranggapan semua peristiwa tragis itu diakibatkan oleh pohon yang sudah dianggap angker tersebut. Hingga suatu hari, kepala desa sudah sangat geram dengan pohon itu dan berniat untuk menebangnya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Pohon angker itu harus ditebang. Saya sudah capek mendengar keluhan para warga tentang pohon angker itu. Sudah banyak orang yang ditakut-takuti penampakan. Bahkan banyak korban kecelakaan lalu lintas yang mati gara-gara pohon angker itu. Waduh, tapi Bu Lora, begini loh. Eke sudah menyuruh orang, tapi tidak ada yang berani menebang pohon angker itu. Terus gimana dong? Kalau emang tidak ada orang yang mau, saya sendiri yang akan menebang pohon itu pakai bom. Biar hancur sekalian. Apa? Pakai bom? Aduh, bahaya loh Bu Lora. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Apa tidak sebaiknya kita tanya ke Pak Yai dulu? Orang pintar di desa ini. Halah, kelamaan. Tapi... Nggak usah tapi-tapian. Aduh. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Dua malam dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Decus jalan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang layu. Decus jalan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang maju. Gimana nih? Gawat. Lebih baik Eke lapor ke Pak Yai aja kalau gitu. Capcus. Halo penonton, tak usah takut sama saya ya. Karena takut sama hantu itu sudah nggak zaman loh. Saya nggak bermaksud nakutin kok. Saya cuma ingin ngenalin ke teman-teman saya. Mereka semua lucu-lucu loh. Kalau nggak percaya, saya panggilin ya. Hai guys, tunjukkan pesona kalian. चौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा चाहे नॉन वेज और वेज है आधा स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा चाहिए नान या रोटी चाहिए रान या बोटी मंगा लो राम धर्म भ्रष्ट हो जाए किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू कू Dan aneh kayak gitu. Itu kan sifatnya manusia.
Sudah. Sekarang saya ingin kalian untuk latihan baris berbaris. Baiklah, semuanya. Siap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Loh, hadap kanan itu tidak kepalanya saja, tapi badannya juga ikut. Waduh. Ulang-ulang. Siap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa demit-demit ini Tuhan. Aduh, sabar. Begini ya, maksud saya badannya saja, kepalanya juga searah sama badannya. Gitu, paham? Sabar. Ayo, kita ulangi lagi. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Lagu patah-patah bikin kasih naik ke kiri malise, ke kanan sayang Nonaku goyang pica-pica, nonaku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar kaki. Nah, gitu, benar. 2 langkah maju, jalan. 2 langkah mundur, jalan. Maju mundur, cantik, jalan. Maju mundur cantik. Kedip mata biar kau tertarik. Mundur lagi, mundur. Cantik. Berhenti. Bagus. Tolong Ratu, gawat. Gawat Ratu, tolong. Hei, kalian aja apa? Gawat Ratu, manusia akan menghancurkan alam kita Ratu. Gawat, tolong Ratu. Hahaha, saatnya kau merasakan kehancuran pohon jelek. Stop, Bulura, stop. Bulura, kenapa sampean bertindak gegabah seperti itu? Pak Yai, pohon itu sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Sudah banyak korban kecelakaan mati akibat pohon itu. Astagfirullahaladzim. Aduh, ngenten mawon Bu. Biar sampean puas, saya buka mata batin sampean. Terus monggo nanti berinteraksi dengan bangsa goib. Biar jelas apakah semua masalah yang terjadi ini akibat pohon angker itu atau bukan. Sekarang sampean di sini saja Bu. Saya mau berinteraksi dengan demit-demit itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika bangsa kami mengganggu bangsa kalian. Aku rapopo. Tapi ojo langsung main serobot ngono nek ana apa-apa. Awak dhewe gak salah apa-apa kok difitnah neko-neko. Oh, jadi kesimpulannya yang menyebabkan kecelakaan di daerah ini bukan sampean dan kawan-kawan. Gila apa? Ikut campur urusan Tuhan. Hidup mati itu urusan Allah, bukan urusan demit kayak kami. Kalaupun ada kecelakaan terus mati, ya itu sudah takdir dari Allah. Kalau pengen protes, ya protes saja ke Allah. Tapi kok kejadiannya selalu di tempat ini? Semua yang terjadi itu sebab ulah manusia itu sendiri. Manusia pada ugal-ugalan saat pekerjaan tidak patuh terhadap tata tertib lalu lintas. Ya akhirnya tabrakan terus mati. Lagian, apa setiap orang yang lewat sini selalu kecelakaan terus mati? Tidak kan? Ya cuma manusia yang tidak tertib saja yang kecelakaan. Dan itu semua sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nopo Bulura, sudah jelas apa belum? Tapi Yai, mereka juga sering nakutin warga sini loh. Nakutin gundulmu. Ya manusia itu yang salah tafsir. Kami ini kebetulan sedang nongkrong, gosip bareng. Terus kesandung oleh manusia. Dan terus manusia yang lihat tadi langsung lari karena takut setelah melihat kami. Padahal kami gigit sedikit pun tidak. Kok manusia pada ketakutan? Iman manusia itu gimana tuh? Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Bangsa demit ini tidak perlu ditakuti. Itu loh yang ada di atas. Gusti Allah yang harus kalian takuti, so menungso. Yo demit. Pun. Berarti pun jelas toh. Sekarang saatnya bangsa manusia dan bangsa demit berdamai. Sebab demit dan manusia itu sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kita semua ini sebenarnya hidup bersama. Hanya saja dimensinya yang berbeda. Kalau begitu, mari bangsa manusia dan bangsa demit berdamai. Karena kita sudah saling salah paham dan berburuk sangka. Sudah, ayo kita